你就听我一次吧，陆涛真的会杀人的。真要去！不是我，你已经死在那里了。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, untuk hari Kamis di pagi hari, kita akanlah melanjutkan dari Martial Peak ataupun Yangkai si tukang sapu overpower. Untuk part sebelumnya, kita sudahlah melihat kalau Hu Mei-er mencoba untuklah menggodanya agar dia telah jatuh cinta kepadanya guys. Namun sayangnya itu telah gagal total. Justru mereka berdua malah bertemu dengan senior Nu atau senior dari Chen Shaofeng yang mencoba untuklah balas dendam. Tanpa babi bu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hu Mei-er memberitahu kepada Yangkai jika dia tidak ingin mati lebih cepat, lebih baik pergi dari sini sekarang juga. Karena untuk Lu Tao sendiri sudah berada di tahap inisial elemen tahap kelima. Jadi dia janganlah menganggap kalau Chen Shaofeng dengan Lu Tao itu sama, karena kekuatan mereka sudah sangatlah berbanding jauh. Jadi menurut Hu Mei-er, kalau dia ini bukanlah tandingan dari Lu Tao. Lantas ya, Yangkai kembali mempertanyakan apakah dia mempunyai cara untuk menghadapinya. Karena mereka walaupun melarikan diri, sudah pasti tidak akan dibiarkan begitu saja. Sayangnya, Mei-er sama sekali tidaklah tahu cara menghadapinya. Namun yang pasti, kedatangan mereka berdua ini tidak mungkin berani untuklah menyakiti dirinya. Melainkan mereka datang ya sudah pasti untuklah menghabisi nyawa dari Yangkai. Jadi rencananya selama dia mendengarkan kata-katanya, dia menjamin kalau Yangkai akanlah baik-baik saja. Namun ya dia menolaknya guys, karena dia juga tahu kalau Hu Mei-er memiliki niat buruk kepadanya. Karena jika mendengarkan dirinya ya sudah pasti nantinya dia akanlah menjadi budaknya. Lantas Hu Mei-er mencoba meyakinkan kalau dia tidak mempunyai niat buruk kepadanya. Jadi dengarkanlah dia sekali saja. Kalau Lu Tao ini adalah pria yang tahu cara untuk membunuh seseorang. Dan Yangkai menjawabnya lagi kalau mereka tidak akanlah tahu masalah hidup dan mati seseorang. Dia juga malah menasihati Hu Mei-er jika dia terlalu lunak kepada mereka berdua, maka nantinya dia sendirilah yang tidak akan pernah tahu apa yang terjadi kepada mereka. Bisa saja mereka berdua ini akanlah berani untuklah menentang keberadaannya. Dan Mei-er hanya bisa menghela napas saja, meminta kepada Yangkai untuklah berhati-hati. Setelah Mei-er mundur beberapa langkah, Lu Tao memberitahu kepadanya kalau nantinya dia berakhir di alam baka, maka jangan salahkan dirinya. Namun salahkan dirinya sendiri karena tidak berhati-hati dan keras kepala. Sebab dia sudah sangatlah berani-beraninya memprovokasi juniornya, yaitu Chen Shaofeng. Dan pertanyaan terakhirnya, apakah dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri atau dia inginlah dibantu untuk mengakhiri hidupnya? Yangkai membalas kalau dirinya ini adalah orang yang begitu sangatlah malas, jadi bantu dia untuklah mengakhiri hidupnya. Itu pun kalau dia benar-benar bisa. Akan tetapi secara tiba-tiba tubuh dari Yangkai langsunglah mengalami kesakitan. Yang ternyata semua ini berasal dari batu kristal Qi Yang. Merasa kalau batu ini akanlah mempersulit dirinya, dia memutuskan untuklah menyerapnya secepat mungkin. Dan selagi dia menyerap, Lu Tao meminta kepada Chen Shaofeng untuklah menerjang bersama-sama. Lalu Lu Tao dibuat terkejut ketika mereka adu tinju, tangannya langsunglah merah-merah merasakan panas yang begitu hebat. Dia mempertanyakan keterampilan apa yang dimiliki oleh Yangkai. Sedangkan untuk Chen Shaofeng yang sudah merasa dirinya akanlah menang, dia pun langsunglah menerjang dengan pedangnya. Tetapi pedangnya berhasil ditahan oleh Yangkai
dia memanglah berhasil untuklah menusukkan pedang ke tubuhnya Yang Kai. Dan terlihatlah sosok dari sang kaisar iblis atau entah apa namanya masih belum diberitahu. Dia langsunglah mengendalikan tubuhnya yang membuat Yang Kai memiliki kemampuan yang begitu sangatlah dahsyat. Alhasil dia menyerang balik yang membuat Chen Shaofeng terkena serangan di kepalanya, tepatnya di dahinya ya. Dengan akhiran dia meninggal dunia. Untuk mereka menjadi begitu terkejut, mempertanyakan sebenarnya keterampilan apa yang dipelajari olehnya. Sedangkan untuk Yang Kai sendiri juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Dan untuk Lu Tao sendiri, dia menjadi begitu sangatlah marah besar serta menghina-hina Yang Kai kalau dia ini begitu pengecut, menghabisi nyawa seseorang yang berada di bawahnya. Dan untuk hari ini dia menjamin kalau Yang Kai akanlah dia habisi. Waduh, padahal mereka yang cari gara-gara ya. Mendengar kalau dirinya ternyata telah menghabisi seseorang, membuat dia tidaklah begitu percaya. Dan ini adalah pertama kalinya dia menghabisi seseorang. Namun dirinya yang begitu sangatlah syok berat, bukan hanya gara-gara pertama kalinya dia menghabisi seseorang, tetapi juga ada alasan lainnya. Dia tidak merasa kalau dia bukanlah pelaku yang menghabisi nyawa dari Chen Shaofeng. Dia bertanya-tanya siapa yang melakukan semua ini dan siapa orang yang berada di dalam tubuhnya. Dia meminta untuklah keluar. Dan untuk Lu Tao langsunglah dihadang oleh Hu Mei'er. Di sini dia mengancam kepada Mei'er jika dia sekali lagi menghambat dirinya, maka dia juga akanlah menghabisi nyawanya. Dan dia tidak peduli dengan semua status yang dimiliki oleh Mei'er. Sedangkan untuk Yang Kai yang telah berada di lautan kesadarannya, dia akhirnya bertemu dengan sosok tersebut yang dikenal sebagai Great Demon God, jika diartikan sebagai dewa iblis yang agung. Yang Kai mempertanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut. Lantas ya dewa iblis langsung memberitahu jika saja barusan dia tidak mengambil alih tubuhnya, maka dia akanlah mati dengan begitu cepat. Dan masih ada tersisa satu orang, dan dia bisalah membantu dirinya untuk menghabisi orang tersebut. Namun Yang Kai langsunglah menolaknya, karena untuk saat ini prinsip dia begitu sangatlah naif, yaitu tidak akan pernah menghabisi nyawa satupun manusia. Alhasil dia pun langsunglah dinasihati oleh sang dewa iblis kalau dalam pertarungan ataupun kultivator, yang namanya kematian itu adalah hal yang begitu sangatlah wajar. Jika dia tidak menghabisi lawannya, bagaimana bisa untuklah mengakhiri dendam yang akanlah terjadi di antara mereka berdua. Satu-satunya cara yaitu membantai lawannya, maka semua dendam tersebut akanlah berakhir. Serta dia memberitahu tidak perlu bertele-tele dan membuang waktu seperti ini, karena masih ada satu wanita yang perlu untuklah dilindungi olehnya, dan dia tidak akanlah bertahan lama di luar sana. Selagi Hu Mei'er baku hantam, dia meminta kepada Yang Kai untuklah sadar dan cepatlah bangun menyelesaikan masalahnya yang telah dia perbuat. Dan Lu Tao meminta kepada Hu Mei'er jangan salahkan dirinya kalau dia juga akanlah mati. Namun Hu Mei'er masihlah berpegang teguh dengan status keluarganya. Jika dia berani untuklah menghabisi nyawanya, maka keluarganya tidak akanlah tinggal diam. Lantas Lu Tao langsunglah tertawa, karena walaupun dia mati di sini, tidak akan ada yang tahu sama sekali siapa pelaku dari semua ini. Jadi kuncinya ketika dia berhasil menghabisi nyawa dari Hu Mei'er, maka dia akanlah mundur dan memberitahu kepada keluarga Mei'er serta sekte Feng You kalau Chen Shaofeng serta Hu Mei'er telah dihabisi oleh Yang Kai yang berasal dari pavilion pedang Ling Xiao. Maka dari itu, kedua belah pihak akanlah bekerja sama untuk menyatakan perang kepada pavilion pedang Ling Xiao. Mendengar itu, Hu Mei'er merasa pemikiran dari Lu Tao ini ada benarnya juga, tetapi benar-benar begitu sangatlah licik. Dan Lu Tao sama sekali tidak peduli. Lalu dia langsunglah melayangkan tinjunya. Namun siapa sangka kalau Mei'er berhasil untuklah menahannya, yang ternyata Yang Kai sedikit memberikan kekuatan kepada dirinya.
Maka dari itulah dia berhasil menahan tinjunya ya. Lalu Yang Kai meminta kepada Mei untuk tunggu sebentar karena dia akanlah mengakhiri ini semua. Waduh, apakah jangan-jangan Yang Kai telah bekerja sama dengan Dewa Iblis Agung atau Dewa Iblis Agung sendirilah yang telah mengendalikan tubuhnya? Dan dia ditinju ke atas langit serta disusul dengan tendangan mautnya yang membuat Lu Tao langsunglah ketar-ketir. Dia mempertanyakan mengapa dirinya ini bisa menjadi lebih kuat dengan begitu cepat. Sehingga karena dirinya sudah ketar-ketir, dia memohon kepada Yang Kai untuk biarkan dia pergi dan dirinya tidak akanlah mencari masalah lagi. Padahal ini adalah sebuah kebohongan yang besar, tetapi Yang Kai langsunglah menyuruh dia untuk pergi dari sana dan memaafkan semua perbuatannya. Akan tetapi ketika Yang Kai berbalik badan, Lu Tao langsunglah mengambil pedangnya dan dia berhasil untuklah menebas tubuh dari Yang Kai. Tetapi tubuh dari Yang Kai ini adalah tubuh yang begitu sangatlah kuat. Jadi walaupun ditebas, ditusuk, dia tidak akanlah merasakan sakit karena regenerasinya terlalu cepat guys. Dan untuk Dewa Iblis Agung langsung memberitahu kepada Yang Kai, inilah yang dia alami jika terlalu lunak kepada lawannya. Sehingga dia mengambil alih tubuhnya lagi dan langsunglah meninju Lu Tao hingga terpental. Tetapi Lu Tao mendapati kesempatan untuklah menangkap tubuh dari Hume'er dan dijadikan sebagai sandera. Akan tetapi Dewa Iblis Agung tidaklah peduli. Dia pun langsunglah menghempaskan mereka berdua ke dalam jurang. Beruntungnya Yang Kai berhasil menyadarkan dirinya serta bergegas untuklah menangkap tangan dari Mei-er. Dan secara tiba-tiba Yang Kai langsunglah tidak sadarkan diri. Kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu setelah Tales of Herding Gods ataupun pengembala 9 dewa ya guys. Dan bagi yang kesal dengan sifat dari Yang Kai yang begitu sangatlah naif, ya boleh-boleh saja ya. Tetapi itu adalah prinsip dari seseorang yang belumlah mengenal yang namanya kultivator. Bagi Mimin itu adalah hal yang begitu sangatlah wajar. Contohnya ya seperti Wang Lin, ketika dia menjadi kultivator, dia juga tidak inginlah menghabisi seseorang guys. Tetapi setelah melihat kematian dari ayah dan ibunya, Wang Lin memutuskan menjadi kultivator yang begitu sangatlah kejam, yaitu membantai siapapun yang mencoba untuklah menghalangi jalannya. Begitu juga dengan Yang Kai, nantinya pasti akanlah berubah. Karena dia ini adalah salah satu kultivator puncak bela diri paling tertinggi ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa video berikutnya. Bye bye.